Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rifka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan karya ilmiah mahasiswa-mahasiswi Program Pendidikan Bahasa Indonesia. Menurut kalian, apa sih karya ilmiah? Menurut Besar Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang dapat dari observasi, eksperimen, kajian pustaka. Secara umum, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya. Setiap mahasiswa yang telah lulus pasti pernah membuat ataupun mengarang karya ilmiah yang berupa tugas akhir. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Adapun tahapan untuk menulis karya ilmiah yang pertama itu tahap persiapan atau perencanaan, di mana tahap ini tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya ilmiah karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang kita bahas dan kita kaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Maka dari itu alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu apa, pilihan topik masalah, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiahmu sendiri. Tahapan yang kedua yaitu tahapan mengumpulkan informasi. Adapun bahan yang mengumpulkan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan perpustakaan, memanfaatkan internet, mengelola dan pihak bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan dan melakukan parafrase, membuat kutipan, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang akan dipersiapkan. Tahapan yang keempat yaitu tahap pelaksanaan draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan, diantaranya menyiapkan bahan referensi yang dicakup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya ilmiah tulis seperti buku, jurnal ilmiah, proseding, laporan ilmiah, semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda. Dan masing-masing dari kita dapat membuat karya ilmiah ditentukan oleh tujuan termasuk pemenuhan tugas yang diberikan kepada halnya saat kuliah. Tahap menulis draft. Yang pertama yaitu mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan. Yang kedua itu mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Yang ketiga itu konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan dengan aspek mekanik. Adapun tahap revisi, di mana tahap ini memperbaiki ide dalam karangan tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua yaitu membaca ulang seluruh isi draft, data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereproduksi ke dalam bahan yang sudah siap jadi. Dan yang ketiga yaitu sharing. Kita membahas apa kelebihan dan kekurangan pada karya tulis ilmiah yang kita buat. Tahap yang keenam yaitu tahap penyuntingan, di mana memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik, karangan, huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Dan yang kedua yaitu memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Tahap yang ketujuh yaitu tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat apabila dibaca oleh orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Yang kedelapan yaitu tahap evaluasi. Apa perlukah tahap evaluasi dilakukan dalam membuat karya ilmiah? Bagi penulis sangat perlu, karena dengan evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang kita bisa dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula yang akan menulis dan membuat karya ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita bisa tahu kesalahan kita di mana dan kita dapat memperbaiki agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan lebih maksimal. Adapun jenis-jenis karya ilmiah, yang pertama yaitu makalah, yang kedua yaitu kertas kerja, yang ketiga yaitu skripsi, dan yang keempat yaitu tesis, dan yang kelima yaitu disertasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.